Indonesia. Sebelum ke materi, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mengapa yang tidak hadir? Oh iya, kita doakan semoga ilmunya senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa segera bersama-sama mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks puisi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun puisi dengan tepat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan bertanya secara kritis dan relevan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan bahasa yang runtut. Yang keempat, menyimpulkan isi dengan benar. Yang kelima, menunjukkan kepercayaan diri melalui aktivitas tanya jawab. Nah, sebelum menginjak ke materi, Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu puisi? Bu, ya Ainani silahkan. Puisi adalah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam sebuah karya. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Aurel. Puisi adalah sebuah karya indah yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seorang penyair. Tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian puisi. Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan. Jadi puisi itu merupakan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dalam sebuah karya dengan mengutamakan keindahan. Kemudian di sini terdapat unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi ini merupakan sebuah struktur atau unsur yang bisa membangun puisi itu sendiri. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada unsur fisik atau struktur luar puisi. Yang kedua ada unsur batin atau struktur dalam puisi. Di sini, apakah kalian ada yang tahu apa perbedaan antara unsur fisik puisi dengan unsur batin puisi? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan Meni. Menurut saya, unsur fisik puisi itu adalah unsur luar yang menjadi ciri khas sebuah puisi karena estetikanya yang memadukan bahasa dengan sangat indah. Sedangkan unsur batin puisi merupakan unsur dalam yang membangun puisi itu sendiri sehingga maksud dan tujuan penyair dalam menciptakan puisi bisa dirasakan oleh pembaca. Bagus Weni, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Weni. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur fisik puisi. Jadi unsur fisik puisi itu adalah unsur atau struktur luar yang membangun sebuah puisi. Unsur fisik puisi itu terdiri dari diksi, imaji, majas, dan juga ritme. Kita bahas satu-satu. Diksi yaitu pilihan kata yang digunakan penyair. Biasanya kata yang digunakan dalam puisi itu indah dan bermakna kiasan. Jadi berbeda dengan karya sastra-sastra lainnya, puisi memiliki bahasa yang indah dan bermakna. Untuk unsur diksi puisi yang kedua itu ada imaji. Imaji itu adalah kata atau susunan kata yang bisa memancing imajinasi pembaca, seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh imaji penglihatan seperti pada kalimat sawah hijau membentang luas. Yang kedua imaji pendengaran, contohnya burung bernyanyi. Dan yang ketiga ada imaji perasaan, contohnya angin sepoi-sepoi. Selanjutnya untuk unsur fisik puisi yang ketiga yaitu ada majas. Majas adalah gaya bahasa atau bahasa kiasan untuk menciptakan kesan tertentu. Nah, majas ini banyak jenisnya. Pertama ada majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan benda mati seperti benda hidup. Contohnya burung bernyanyi, ombak berlarian, dan bulan tersenyum.
merupakan kegiatan manusia dan ini disandingkan kepada benda mati. Maka jika ada puisi yang menggunakan ungkapan seperti ini, itu merupakan puisi yang menggunakan majas personifikasi. Yang kedua ada majas paralelisme atau repetisi, yaitu pengulangan kata dalam satu baris yang berbeda. Jika kalian menemukan puisi yang di awal barisnya itu memiliki kata yang sama, seperti dalam bait pertama ada kata belajar, terus dalam bait kedua ada kata belajar, dan dalam bait ketiga pun ada kata belajar juga, maka itu merupakan majas paralelisme. Yang ketiga ada majas metafora, yaitu majas yang membandingkan dengan suatu perumpamaan kiasan. Contohnya, Aurel adalah bintang kelas 8A. Nah, ungkapan bintang kelas ini merupakan majas metafora. Jadi bintang kelas ini bukan berarti ada bintang di kelas, tapi Aurel itu adalah juara kelas di 8A. Contoh selanjutnya yaitu Peli si bunga desa itu sangat menawan. Di sini ada yang bernama Peli. Ada yang tahu makna dari ungkapan bunga desa? Betul sekali. Kemudian ada contoh yang ketiga dari majas metafora itu adalah kasusnya sudah diangkat ke meja hijau. Nah, meja hijau ini bukan berarti ada meja berwarna hijau, tapi meja hijau itu adalah, ada yang tahu? Meja hijau itu adalah pengadilan. Untuk majas selanjutnya yaitu ada majas hiperbola. Jadi majas hiperbola ini gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dari kenyataan sebenarnya. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa. Nah, maksud membelah angkasa ini bukan berarti suaranya bisa membelah angkasa ya, tapi maksudnya adalah suaranya sangat keras. Nah, jadi jika ada puisi yang menggunakan ungkapan yang secara berlebihan, itu merupakan majas hiperbola. Selanjutnya, untuk unsur isi puisi yang terakhir adalah rima atau ritme. Rima atau ritme ini merupakan persamaan bagi gaya baris atau pengulangan bagi untuk menciptakan musikalisasi puisi. Nah, ini contohnya, pagi ku hilang sudah melayang. Jadi bunyi di akhir baris itu merupakan ini ya, yang nah itu merupakan rima atau ritme. Baik, Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur isi puisi. Jadi kalian bisa menyimpulkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang termasuk ke dalam unsur isi puisi? Ya, Bu. Silakan Feli. Unsur fisik puisi itu terdiri dari diksi atau pilihan kata imaji, majas, dan rima. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Selanjutnya ada unsur batin puisi. Jadi unsur batin puisi ini adalah struktur dalam puisi. Nah, yang termasuk ke dalam unsur batin puisi ini ada tema, rasa, nada, dan juga amanat. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari seluruh isi puisi. Kemudian ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan dan puisinya. Misal rasa sedih, marah, atau bahagia. Kemudian yang ketiga ada nada atau tone, yaitu sikap penyair kepada pembaca, misalnya menggurui, menyindir, atau memuji. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu merupakan pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur batin puisi. Menurut kalian apa perbedaan antara rasa dan nada dalam puisi? Ibu kasih kalian waktu selama 1 menit untuk menganalisis dan berdiskusi. Silakan untuk berdiskusikannya dengan teman. Nah, sudah 1 menit ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Maria. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan atau tema dalam puisinya, misal sedih, kagum, marah. Sedangkan nada adalah sikap penyair terhadap pembaca, misal menggurui, menyindir, santai, atau mendikte. Singkatnya, rasa adalah perasaan dalam puisi, sedangkan nada adalah cara penyair berbicara kepada pembaca.
Ya, bagus sekali. Tepuk Untuk materi mengenai puisi sudah disampaikan semua. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video. Jadi, puisi tadi itu merupakan puisi karya Hairil Anwar. Tema dari puisi itu merupakan keagamaan atau ketuhanan. Setelah menyimak puisi tadi, apakah di sini ada yang bisa menjelaskan apa amanat yang terkandung dalam puisi yang tadi kita simak sama-sama? Saya, Bu. Silakan, Iis. Amanat utama dalam puisi doa karya Hairil Anwar adalah agar setiap manusia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan kembali ke jalannya, terutama saat sedang menghadapi keterpurukan atau krisis ini. Bagus sekali, Iis, jawabannya. Kedengaran. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan, Ilma. Puisi tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa sejauh apapun seseorang melenceng atau merasa terpuruk, ia akan menemukan ketenangan sejati hanya jika kembali menyiap dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Puisi ini menyadarkan bahwa manusia pada hakikatnya lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan, seperti yang digambarkan lewat diksi "Aku hilang bentuk dan remuk". Bagus sekali ya, ternyata puisi yang diciptakan oleh Hairil Anwar itu semoga bisa menginspirasi kita untuk tetap teguh di jalan Tuhan. Selanjutnya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Namun sebelumnya, Ibu ada 2 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian puisi? Saya, Bu. Ya, silakan Rizkia. Puisi adalah sebuah karya indah yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seorang penyair. Good job, Acia. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa puisi disebut karya atau karangan yang mengutamakan keindahan? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan lihat. Puisi disebut sebagai karya yang mengutamakan keindahan karena puisi tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi mengolah bahasa sedemikian rupa sehingga menyentuh estetika dan emosi bacanya. Berbeda dengan tulisan yang atau lirika, puisi menggunakan kata-kata yang dipilih berdasarkan efek estetis, rima, dan maknanya yang dalam mengerti. Keren sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk dia. Nah, untuk materi Ibu sudah sampaikan dari mulai pengertian puisi, unsur pembangun puisi, juga tadi sudah ada menyimak puisi sehingga kalian bisa menjelaskan apa amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Sebelumnya, Ibu mau kalian membuat tugas kelompok untuk minggu depan. Tugasnya itu adalah menganalisis unsur fisik dan unsur batin yang terkandung dalam puisi doa karya Hairil Anwar yang telah tadi kita simak sama-sama. Apakah ada pertanyaan
Dewi? Kelompoknya berapa orang, Bu? Untuk kelas ini kan ada 20 orang ya, jadi bisa terkelompoknya 5 orang. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Ya, Nanda, silakan. Tugasnya dibuatnya tulis di karton atau seperti apa, Bu? Untuk tugasnya, Ibu berencana ya dibuat di karton, jadi kalian kelompok membuat tugas menganalisis unsur fisik dan unsur batin fisik, kemudian dituangkan di dalam karton sekreatif mungkin untuk nanti di depan kita presentasikan sama-sama. Jelas? Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi, puisi itu adalah karya seni yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata. Puisi itu merupakan ungkapan dan pikiran penyair ke dalam karya seni dengan mengutamakan keindahan kata. Untuk unsur dan unsur pembangun puisi itu terbagi menjadi 2 bagian, ada unsur fisik puisi dan juga unsur batin puisi. Unsur fisik puisi itu merupakan unsur luar yang membangun puisi. Yang terdiri dari unsur fisik puisi itu ada diksi ya tadi, terus imaji, terus majas dan juga ritme. Kemudian untuk unsur batin puisi ini adalah struktur dalam puisi. Yang termasuk dalam unsur batin itu ada tema, nada, dan juga amanat. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita lanjut di pembelajaran minggu depan. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang